Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Tanjung dengan NIM 12308237001. Saya merupakan mahasiswi dari UIN Suska Riau, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan membuat video mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Idel Waldemi, SEIMSI. Di sini saya mengambil judul yaitu Pemikiran Ekonomi pada Masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Di sini saya akan menjelaskan yaitu kebijakan ekonomi pada masa Bani Umayyah. Kebijakan ekonomi pada masa Bani Umayyah banyak dibentuk berdasarkan ijtihad para fuqaha, khususnya di bidang ekonomi. Pada masa Bani Umayyah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berhasil menerapkan konsep negara kesejahteraan, yaitu negara yang membantu masyarakat dengan berbagai program dan kebijakan. Perekonomian pada masa Bani Umayyah mengalami kemajuan dengan berbagai kebijakan seperti terjadinya hubungan harmonis antara penguasa, pengusaha, dan terjadinya hubungan harmonis, peningkatan di bidang perindustrian dan kelautan. Selain itu, pada masa Bani Umayyah juga terjadi reformasi agraria dan pembukaan pasar khusus, seperti menjadikan Cordova sebagai pusat bisnis dan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik, perkembangan perdagangan dan perekonomian, teraturnya pengelolaan pendapatan negara yang didukung oleh keamanan dan ketertiban yang terjamin telah membawa masyarakat pada tingkat kemakmuran. Relasinya dapat kita lihat dari hasil penerimaan pajak atau kharaj di wilayah Syam saja, tercatat 1.730 dinar emas dalam setahun. Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, kebijakan ekonomi pada masa Bani Umayyah dapat mendirikan departemen pencatatan, mencetak mata uang, menerapkan kebijakan pemberian tetap untuk para tentara, mempraktekkan sistem birokrasi sebagai fungsi untuk pengumpulan pajak dan administrasi politik. Kebijakan moneter memiliki peran penting untuk menggerakkan atau sebagai pengendalian di suatu pengusaha. Yang ketiga yaitu pada masa Umar bin Abdul Aziz, menerapkan manajemen zakat sesuai syariat. Penerapan konsep zakat memiliki hal yang paling menonjol dalam sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Beliau melakukan perluasan objek zakat, membuat mekanisme penarikan, pengumpulan serta pendistribusian zakat di mana tetap berpegang pada syariat yang dilakukan dengan caranya sendiri. Adapun khalifah-khalifah pada masa Bani Umayyah, yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwah, Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisyam bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Walid, Marwan bin Muhammad. Kemunduran Bani Umayyah, kehancurannya dinasti Umayyah juga disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya kekuasaan antara keluarga, kerajaan, konflik berkepanjangan, bertentangan etnis suku Arab, utara dan selatan, ketidakcakapan khalifah dalam memimpin, kecenderungan hidup mewah, pergulian oleh Bani Abbas yang didukung oleh Bani Hashim, kaum Syiah dan golongan Mawalih Kedun. Jika dibandingkan dengan bidang keilmuan lainnya, membangun kekhalifahan Bani Umayyah di bidang ekonomi memang tidak begitu menonjol. Kedua yaitu ada kebijakan ekonomi Bani Abbasiyah. Perekonomian yang digunakan Bani Abbasiyah
mengalami kemajuan pesat adalah dengan membangun perdagangan, industri, dan pertanian. Tiga sektor dalam ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah tersebut berperan penting dalam menjaya kekhalifahan. Dan pada pemerintahan pada masa Khalifah Al-Mansur, kemakmuran bagi masyarakat, beliau mengutamakan sektor ekonomi dalam pemerintahannya. Sektor ekonomi yang beliau terapkan dengan memakai sistem ekonomi Islam. Artinya segala perbuatan perekonomian berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tanpa menyampingkan etika dan moral. Dan dalam aktivitas ekonomi yang dijadikan kerangka acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi diilhami oleh nilai-nilai Islam. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mahdi, Bani Abbasiyah mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti emas, perak, tembaga, dan besi. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang membela hak-hak kaum tani seperti peringanan hasil pajak, hasil bumi, penjaminan hak milik dan keselamatan jiwa, perluasan lahan pertanian di setiap daerah. Dan pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, Bani Abbasiyah pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat dan kemakmuran Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Harun Ar-Rasyid melakukan diversifikasi sumber pendapatan negara. Ia membangun Baitul Mal untuk masyarakat keuangan negara. Adapun khalifah-khalifah Bani Abbasiyah yang pertama yaitu Abdul Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mutasim. Dan yang terakhir yaitu kemunduran Bani Abbasiyah disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, luas wilayah kekuasaan, pemisahan dan percaya, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, dan yang terakhir, kekuatan politik. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.